bertemu lagi di channel saya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pelajaran matematika kelas 8 semester 1. Oke, silahkan diikuti dan mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja ya. Baiklah, jadi pada video kita kali ini kita akan membahas matematika kelas 8 semester 1, bukunya menggunakan BSE. Ini dia ya, BSE kelas 8 semester 1. Silakan bisa menggunakan e-book, bisa juga menggunakan buku yang mungkin sudah dibagikan kepada kalian untuk bisa belajar jarak jauh. Oke, adik-adik tersayang, kita langsung saja menuju materi yang pertama di kelas 8 semester 1 ini. Nah, kita akan mulai belajar bersama tentang, judulnya adalah Teorema Pitagoras. Kalian pernah nggak mendengar Teorema Pitagoras? Mungkin belum ya, apa itu Teorema Pitagoras? Nah, kalian perhatikan semua, di sini ada bapak-bapak tukang yang mereka itu mau membangun gedung. Maka biasanya mereka akan menggunakan berbagai macam alat-alat pertukangan ini untuk membentuk nih segitiga siku-siku. Perhatikan, ya kan? Ini kan berupa segitiga siku-siku nih, dengan sudut-sudut yang mereka buat. Nah, jadi pada Teorema Pitagoras itu kita akan membahas tentang segitiga siku-siku. Lebih jelasnya, mari kita lanjutkan untuk melihat di buku BSE-nya. Jadi, setelah kalian mengamati nih, cara membuat sudut siku bangunan itu sering digunakan oleh para tukang dalam mengkonstruksi gedung ya. Nah, biasanya para tukang ini membuat segitiga yang ketiga sisinya mempunyai perbandingan panjang 3:4:5. Mereka biasanya menggunakan ukuran pakai meter kan, jadi 3 meter banding 4 meter banding 5 meter. Adakah ukuran selain 3, 4, dan 5? Nah, pada masalah inilah kita akan mencari tahu jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Ada 3 kata kunci, nak. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, kemudian hipotenusa, dan triple Pitagoras. Kemudian kita lanjutkan saja di sini. Oke, sebelum kita membahas, kita perlu tahu juga ya, ini adalah namanya adalah Bapak Pitagoras, beliau ini. Nih. Beliaulah yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jadi, beliaulah yang bernama Pitagoras. Sekarang kita di sini akan memeriksa kebenaran Teorema Pitagoras. Wah, kita disuruh memeriksa nih. Jadi kita tahu bahwasanya Teorema Pitagoras sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan tukang, kemudian saat kita berdiri dan melihat tiang bendera yang sangat tinggi, mungkin kita berpikir gimana ya caranya untuk mengukur tiang bendera itu tanpa kita harus merobohkan atau kita manjat naik ke sana untuk mengetahui berapa tingginya. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari kita mempelajari Teorema Pitagoras. Oke, next. Awalnya, Bu Ika akan mengajak kalian untuk praktik ya. Jadi, untuk memeriksa Teorema Pitagoras apakah benar, kita akan melakukan praktek yang pertama
sediakan kertas HVS ya, adik-adik, atau kertas berpetak, kertas karton, pensil, penggaris, dan gunting. Lalu buatlah 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang sisi setiap persegi adalah A 3 satuan atau 3 kotak, B-nya 4 satuan, dan C-nya 5 satuan. Kemudian guntinglah ketiga persegi itu. Mungkin agak belum paham ya, akan lebih nyaman ketika kita sudah melihat di gambar berikut ini. Oke, jadi ini adalah persegi yang pertama yang tadi dibuat dengan menggunakan kertas berpetak. Ini adalah persegi kedua dan ini adalah persegi ketiga. Lalu ditempelkan secara berhimpit seperti ini, seperti gambar di sini. Oke. Nah, mari kita lihat apa yang terbentuk ketika ini ditempel. Ternyata nih, kita lihat apa yang terbentuk. Oke, kemudian perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil? Oke, mari kita lihat ya. Ini adalah persegi yang terbesar, ya kan? Kita tahu bahwa luasnya persegi itu adalah apa? Sisi kali sisi. Sisinya berapa kita hitung tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Maka luasnya berapa? 5 kali 5, ini adalah luas, sama dengan 5 kali 5, berarti 25 satuan luas. Kemudian yang ini, berapa berarti? 4 kali 4, berarti 16. Yang ini berapa? 3 kali 3 adalah 9. Oh, sekarang kita hitung, apakah 25 ini adalah hasil penjumlahan dari 9 dan 16. Oke. Ini tadi 25, ini tadi 25, ini tadi 9, ini tadi 16. Coba kita cek, 9 tambah 16, apakah sama dengan 25? Ternyata benar. Oke, maka dari sini kita bisa menyimpulkan ya. Nah, sebelumnya kalian boleh bertanya ya. Misalnya, bagaimanakah sih hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang sudah dibuat? Kemudian apakah ada cara lain untuk memeriksa kebenaran teorema Pitagoras? Nanti akan kita explore di kesempatan yang lain ya. Oke. Sekarang mari kita menggali informasi. Jadi pembuktian yang tadi kita laksanakan itu hanya 1 dari 200 pembuktian, bahkan lebih, tentang teorema Pitagoras. Nah, secara lengkap untuk memeriksa pembuktiannya adalah seperti yang nampak di gambar ini tadi ya. Oke, jadi dari sini bisa dibuktikan bahwasanya C kuadrat, tadi kan C kuadrat itu kan luas dari persegi yang paling besar ya, adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka teorema Pitagoras terbukti. Nah, gampang kan? Oke. Nah, sekarang kalau dari sini kita lihat gambar 6.5 ini. Ini adalah C sebagai sisi miring atau hipotenusa. Tadi kalian bayangkan di sini adalah persegi yang paling besar tadi ya. Ini adalah A, ini adalah B. Maka teorema Pitagoras yang berlaku tadi adalah apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke.
Sekarang kita menuju ke contoh aja ya. Contoh. Tentukan panjang hipotenusa atau sisi miring dari segitiga di samping. Di sini panjangnya 5 meter dan 12 meter. Maka kita tinggal memasukkan di sini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya 5, B-nya 12. Maka kita tinggal masukkan 25 itu adalah hasil dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 144 adalah C kuadrat. Sehingga C kuadrat itu adalah berapa? 169. Maka C adalah akar dari 169 sama dengan 13. Oke ya. Sehingga panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah contoh yang angkanya adalah desimal. Dilihat di sini. Oke. Sisi miringnya yang mana? Ingat ya, sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Maka ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Kemudian ini adalah sisi siku-siku, ini sisi siku-siku. Rumus atau teorema Pitagorasnya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita masukkan. C-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, ditanyakan A kuadrat, maka A kuadrat tambah 2,1 kuadrat sama dengan 2,9 kuadrat. Kita hitung A kuadrat ditambah 4,41 sama dengan 8,41. Maka A kuadrat berapa? 8,41 dikurangi 4,41. A kuadrat sama dengan 4, maka A-nya adalah akar dari 4 sama dengan 2. Oke, itu adalah pembahasan sesuai dengan buku. Kemudian untuk contoh 6.3 ini berupa trapesium. Akan tetapi kalian bisa lihat bahwa trapesium itu terdiri dari persegi panjang, ini adalah persegi panjang, dan segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa memanfaatkan teorema Pitagoras yang tadi kita bahas untuk menyelesaikan persoalan ini. Caranya yang pertama kita bikin dulu garis ya, garis penolong. Kemudian kita lihat bahwa BE itu ini ya, BE ini. Nah, oke. BE sama dengan AB dikurangi AE. Oke. AB-nya adalah 33, kemudian AE-nya 25, sehingga BE itu adalah 33 dikurangi 25, maka BE ketemulah 8 cm. Nah, kita lanjutkan. Yang ditanyakan itu adalah panjang BC, maka dengan menggunakan teorema Pitagoras, ketika sini sudah 8, oke, CE ini kan sama dengan AD 15. Oke, sehingga kalau saya tulis di sini ini ya. Ini adalah 15, mohon maaf. Ini adalah 8 dan ini yang ditanyakan. Maka kita bisa dengan menggunakan teorema Pitagoras dimasukkan, maka 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 225 tambah 64, ketemulah 289, maka BC adalah akar dari 289 adalah 17. Jadi panjang BC adalah 17 cm. Oke.
Mudah-mudahan kalian bisa jelas dan silahkan kalian mencoba di Ayo Kita Berlatih 6.1. Di next video Bu Ika akan membahas jawaban untuk 6.1. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tunggu video berikutnya untuk pembahasan soal 6.1. Semoga bermanfaat. Be positive and never far from God. Terima kasih.